Yoho, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat semua. Kembali lagi bersama gue, Dennis, di Momo Channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul One Cut of the Dead. Film komedi horor. Sebelum kita mulai masuk ke filmnya, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya ya, biar membantu channel ini terus berkembang. Oke, langsung saja kita mulai. Jika kalian bosan dengan film yang itu-itu saja, maka kalian disarankan untuk menonton film ini, One Cut of the Dead, yang dinilai out of the box oleh orang-orang. Sebenarnya film ini diproduksi di Jepang dengan judul Kamera o Tomeru no, dan mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Film ini dapat dikatakan sebagai masterpiece Shinichiro Ueda, di mana film akan membuat penonton berkata wah. Apalagi One Cut of the Dead juga menawarkan alur yang mampu menipu penonton secara mentah-mentah. Oleh karena itu, kamu harus menonton film yang dirilis pada tahun 2018 ini. Yang dirilis tahun 2018 dengan durasi 1,5 jam. Sedangkan karakter utama dalam film ini bernama Takayuki Hamatsu, yang berperan sebagai seorang sutradara bernama Takayuki Higurashi. Oke, langsung kita masuk ke filmnya. Layar menampilkan zombie yang hendak menyerang seorang perempuan. Dia terus mencoba bertahan dengan mengacungkan kapak. Sesekali perempuan itu juga memanggil zombie tersebut dengan nama Kou. Namun tiba-tiba skin horror berubah menjadi kocak, di mana Kou seolah-olah menjadi patung ketika lawan bicaranya berteriak, "Ya mete" atau berhenti. Tentu saja hal ini membuat perempuan itu terlihat sangat kikuk. Dari sini penonton dapat menduga film ini bergenre komedi. Dari awal sudah kelihatan guys. Sayangnya skin kembali tegang ketika Kou berhasil memakan leher si perempuan tersebut. Bukannya berteriak kesakitan, tetapi perempuan tersebut malah berkata Eisiteru dengan ekspresi yang sangat datar. Hayo, kamu pasti tahu kan arti Eisiteru. Kemudian kamu dapat melihat bagaimana dia mati dengan mata terbuka. Sebenarnya hal ini terlihat menggelikan, alih-alih sangat menakutkan. Kemudian skin berpindah. Akan tetapi dia tidak benar-benar mati kok, sebab matanya kembali berkedip dan seseorang berkata, "Cut, cut, cut." Tada, layar pun menampilkan kru film yang mengabadikan film tersebut di adegan sebuah pabrik penyaringan air yang telah ditinggalkan. Takayuki Higurashi sebagai sutradara lantas berkata bahwa adegan tersebut telah diambil sebanyak 42 kali. Lalu dia berteriak pada perempuan itu agar lebih mendalami karakternya, terutama ketika dia akan menghadapi kematian. Dari sini penonton mengerti bahwa perempuan tersebut adalah seorang aktor bernama Aika Matsumoto. Oleh karena itu, Takayuki terus berteriak dan mengatai bahwa seluruh kehidupan Aika penuh dengan kepalsuan. Dia berharap Aika segera membuka topengnya agar mendapatkan akting yang sangat sempurna. Kou yang iba mencoba menghentikan amarah si Takayuki Higurashi, tetapi dia justru mendapat teguran yang keras. Kru lain segera melerai pertengkaran tersebut dan diputuskan untuk istirahat selama 30 menit. Hal ini membuat Takayuki Higurashi merasa kesal sampai meninggalkan arena syuting. Melihat sang sutradara meninggalkan ruangan, kru lain lantas mengikutinya. Kou juga melakukan hal yang sama sambil berkata pada Aika bahwa sutradara itu memang gila. Akan tetapi Aika tetap menyalahkan dirinya sendiri. Seorang kru bernama Nao segera menyambut Aika dan Kou. Dia memberinya segelas air dan menghiburnya bahwa kesalahannya adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Nao juga berkata bahwa film ini sangat penting untuk Takayuki. Jadi tidak heran jika sutradara tersebut sampai bersikap berlebihan. Mendengar hal itu, Aika semakin terbebani, tetapi Nao dan Kou memintanya untuk tetap bersantai. Ketiganya lalu berbincang untuk saling menghibur. Di sini penonton dapat melihat pengambilan gambar yang tampak bergerak-gerak, seolah film dibuat secara tidak profesional oleh seorang amatir. Namun jangan salah, hal ini adalah daya tarik dari film Cut of the Dead. Dalam film ini, Nao terus menghibur keduanya. Bahkan dia bercerita bahwa pabrik bekas penyaringan air itu, tempat mereka syuting adalah kedok. Menurut penuturannya, pabrik ini adalah tempat eksperimen tentara Jepang. Akan tetapi, Nao segera tertawa sehingga hanya tampak menakut-nakuti Aika dan Kou secara kekanak-kanaan. Dalam tawa itu, mereka tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu pabrik. Ketiganya langsung terdiam dengan ekspresi ketakutan dalam waktu yang lama.
Kemudian untuk mencairkan suasana, Kou mengajak untuk mengobrol hal lain, seperti Nao yang ahli dalam bela diri. Layar kemudian menampilkan para kru film bernama Yamake yang tampak keluar gedung untuk membuang ludah. Lalu di halaman tersebut juga terlihat kru film lainnya, yaitu Kasahara yang hendak merokok. Setelah Yamake kembali ke dalam pabrik, tiba-tiba Kasahara dikejutkan oleh seorang laki-laki yang layaknya berperan sebagai zombie. Dia sempat memuji visual dan akting zombie tersebut. Sayangnya, zombie tersebut adalah zombie sungguhan. Pintu lantas terbuka dan melemparkan potongan tangan Kasahara. Aika, Kou, dan Nao dengan was-was memeriksa potongan tangan tersebut. Sedangkan Yamako hanya duduk di dekat jendela dengan wajah yang sangat pucat. Awalnya mereka mengira hal itu adalah arat peraga. Kemudian Kasahara memasuki ruangan dengan terhuyung-huyung sebelum tak sadarkan diri. Sebenarnya orang-orang mengira dia hanya sedang berakting. Namun, Nao segera menyadarkan bahwa kru tersebut benar-benar sudah mati. Tanpa diduga, pintu pabrik yang dibiarkan terbuka membuat zombie lainnya masuk ke dalam ruangan dan menyerang Aika. Kou segera menyelamatkan perempuan itu dengan mendorong zombie tersebut keluar. Namun, Kasahara juga berubah menjadi zombie. Dia mulai menyerang orang-orang yang ada di dalam pabrik kecuali Yamako yang tetap tidak bergerak dengan pucat pasi. Akan tetapi, bukannya memakan Aika, Kou, dan Nao, zombie tersebut justru menginginkan potongan tangannya. Alhasil, orang-orang melemparkan tangannya tersebut dari satu orang ke satu orang yang lain. Kejadian ini benar-benar sangat kocak. Pada akhirnya, Kou dengan sigap memutuskan untuk melempar tangan tersebut keluar pabrik dan menutup pintu. Dalam rasa lega, Aika menyadari bahwa Takayuki Higurashi sedang merekam mereka. Tentu saja orang-orang mulai marah, tetapi Takayuki berdalih bahwa mereka harus memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dia terus bersikeras untuk merekam karena Takayuki memang sengaja melakukan tindakan yang tidak diketahui agar film tetap dapat berjalan, seperti menabur darah di rooftop gedung. Mendengar penjelasan itu, Nao menyimpulkan bahwa apa yang selama ini didengar bukanlah sekedar rumor. Pertengkaran pun kembali pecah. Yamako yang ketakutan memutuskan untuk meninggalkan pabrik tanpa persetujuan orang-orang. Pasalnya, dia akan dibunuh para zombie di luar pabrik. Semua orang hanya dapat mendengar teriakan Yamako dengan tidak percaya. Di sini penonton sedang berasumsi bahwa Yamako sedang dibunuh para zombie. Kemudian sang sutradara segera berbicara di kamera agar kru terus merekam, lantas berlari keluar gedung. Jadi layar yang bergerak-gerak memang disebabkan oleh kru lain yang sengaja merekam proses di belakang layar. Melihat hal itu, Kou tidak dapat membahayakan orang-orang lainnya. Jadi dengan gugup, dia segera menutup pintu tanpa memedulikan Takayuki. Tidak ingin menyerah di dalam pabrik, Kou akhirnya mencari sinyal, tetapi Nao berkata bahwa tidak ada sinyal di dalam pabrik ini. Aika yang penasaran lantas bertanya kepada Nao tentang rumor yang mereka bicarakan sebelumnya. Lalu Nao menjawab bahwa tindakan Takayuki yang menabur darah di rooftop pabrik adalah mantra untuk membangkitkan para zombie. Nao kemudian menolak menjelaskan lebih lanjut dan meminta Aika, Kou, dan pembawa kamera yang sedang merekam untuk segera ke mobil. Sebelum pergi, tiba-tiba pintu pabrik digedor oleh Takayuki yang meminta untuk diizinkan masuk. Dengan cepat mereka bersiap-siap bersama Nao untuk mengayunkan kapak. Namun entah apa yang dipikirkan Takayuki, lelaki itu justru membawa para zombie Yamako ke dalam pabrik. Sambil berkata action, proses syuting pun kembali dimulai. Untungnya Nao berhasil memenggal kepala zombie Yamako dengan kapak. Kou yang marah segera memukul si Takayuki sampai pingsan, sebab dia menilai sutradara tersebut sudah tidak waras. Tanpa mau peduli lagi, mereka pun meninggalkan Takayuki dan berlari ke dalam mobil. Sayangnya kunci mobil tersebut justru berada di tas hitam Kasahara. Di saat bersamaan, zombie Kasahara tiba-tiba muncul bersama Takayuki yang kembali berkata action. Kasahara terus menyerang orang-orang yang ada di dalam mobil dengan membabi buta, sampai-sampai kamarnya terjatuh di tanah dan memperlihatkan pertarungan antara Aika dan zombie tersebut. Pada akhirnya, Aika berhasil melarikan diri bersama tas Kasahara dengan memasuki terowongan pabrik. Namun, Aika justru bertemu dengan zombie Yamako di arah berlawanan. Dengan cepat, Kou segera membawa perempuan tersebut untuk melarikan diri ke pabrik. Akan tetapi, Kou terluka di skin ini.
Mereka akhirnya berhasil selamat dengan susah payah, tetapi Aika menyadari bahwa kakinya tampak terluka. Dalam ketidakpastian, dia meyakinkan No bahwa luka tersebut adalah memar dan tidak disebabkan oleh zombie. Akan tetapi No tidak percaya dan hendak membunuh Aika dengan kapak. Aika mau tidak mau terus lari ke rooftop, namun lagi-lagi dia kembali bertemu sutradara yang berkata action. Kau terus mengikuti Aika dan mencoba menghentikan No, tetapi hal buruk terjadi, di mana No terbunuh oleh kau dengan kapak yang menancap di kepala perempuan tersebut. Bukannya berterima kasih, Aika seolah kacang yang lupa pada kulitnya, sehingga justru menyalahkan kau dan kembali melarikan diri. Dia turun ke halaman pabrik dan melihat para zombie sudah dibunuh oleh No saat mengejarnya secara membabi buta ke rooftop. Lalu Aika bersembunyi di gudang dengan ketakutan. Di sini Aika sadar bahwa luka di kakinya hanya sebuah perekat. Tentu saja Aika benar-benar kecewa. Dalam penyesalan yang tidak dapat dijelaskan, di hadapannya muncul sebuah kaki dengan luka-luka yang mengerikan. Aika segera menutup mulutnya rapat-rapat sambil berjongkok. Untungnya zombie tersebut segera meninggalkan gedung. Aika dengan sigap mencoba keluar sambil memungut kapak untuk melindungi dirinya. Kemudian menyusul Ko yang masih di rooftop. Sayangnya Aika sudah terlambat, sebab Ko sudah berubah menjadi zombie. Sebenarnya skin ini tergolong memilukan, tetapi entah kenapa skin ini menjadi kocak ketika Nao tiba-tiba bangkit dengan kapak yang masih ada di kepalanya. Lalu Nao akhirnya kembali tewas. Begitu saja. Skin secara otomatis kembali tegang, di mana Aika mengacungkan kapak di depan Ko. Namun tiba-tiba sutradara datang membawa kamera untuk merekam adegan tersebut. Dia memuji Aika dengan akting yang sangat sempurna. Seperti di awal film ketika Aika berteriak Yamete, zombie Kao langsung berhenti bergerak. Akan tetapi Kao kembali bergerak dan Aika kembali berteriak Yamete sekali lagi untuk menghentikannya. Hal ini kejadiannya berulang berkali-kali. Pada akhirnya Aika memutuskan untuk memenggal kepala Kao sambil berkata Aishiteru. Namun Takayuki justru memarahi perempuan tersebut. Merasa kesal, Aika tanpa pikir panjang cepat-cepat membunuh sutradara itu dengan kapak. Di sini Skin menampilkan darah yang tersebar ketika Aika mengacungkan kapak ke tubuh Takayuki. Aika lantas berjalan menyusuri rooftop. Dia akhirnya sendiri di tengah-tengah bintang segi 5 yang dibuat dengan taburan darah. Lalu film menampilkan kredit dengan kamera yang menyorot wajah Aika dari atas. Tiba-tiba si pembawa kamera berteriak, "Cut!" dan layar menjadi putih. Artinya film belum selesai. Layar berganti menampilkan pemandangan sebuah kota di Jepang bulan sebelumnya. Sutradara Takayuki dan kru film lainnya juga tampak sedang membuat film di rooftop sebuah gedung dengan aktor yang duduk di kursi roda. Lantas dia diajak untuk bertemu dengan orang-orang penting di industri hiburan. Dia berkata bahwa motornya adalah cepat, murah, dan kualitas bagus. Dari sini dia pun direkrut untuk membuat film zombie yang akan disiarkan secara langsung, di mana terdapat saluran khusus di bulan Agustus. Takayuki juga mendengar bahwa siaran tersebut akan disiarkan pada jam 1 hingga setengah 2 sore. Selain disiarkan secara langsung, film zombie yang akan dibuat juga memiliki aturan untuk sekali cut. Artinya kamera akan menyala dari awal hingga akhir pembuatan film tersebut. Sayangnya Takayuki justru menertawakan hal ini dan mengira orang-orang tersebut sedang tidak serius. Namun pada akhirnya orang-orang di industri hiburan berhasil meyakinkannya. Layar lalu menampilkan judul One Cut of the Dead dengan musik yang bernuansa gembira. Setelahnya layar menampilkan nama-nama aktor dan aktris yang terlibat. Skin secara langsung berubah pada tutorial bela diri wanita yang dipelajari oleh Nao di rumah. Di sini terlihat bahwa Takayuki dan Nao adalah sepasang suami istri dan tinggal di rumah yang sama, bersama putri mereka yang bernama Mao. Mereka tampak sibuk membicarakan film zombie yang akan disutradari oleh Takayuki. Di saat yang bersamaan, Mao meninggalkan rumah dengan kesal karena khawatir Nao meminta Takayuki untuk mengawasinya. Skin kemudian berpindah pada Mao yang sedang berbicara pada anak kecil yang berperan sebagai aktris. Ternyata Mao juga seorang sutradara, tetapi hanya sutradara amatir. Kemudian terjadi sedikit keributan hingga orang tua aktris tersebut meninggalkan lokasi syuting. Takayuki berusaha menghibur anaknya, tetapi Mao sama sekali tidak ingin mendengarkannya.
Malam harinya, keluarga Higurashi menonton film yang dibuat Takayuki di rooftop bersama aktor yang memakai kursi roda. Namun, Mao sama sekali tidak menyukai hal itu dan mengganti siaran televisi. Di sana, Mao menyaksikan aktor idolanya yaitu Kamiya Akira yang sedang diwawancara. Kamiya berkata bahwa rencana film selanjutnya adalah terkait dengan darah. Di saat yang sama, Takayuki menyadari bahwa Kamiya Akira akan berperan sebagai Kou di film One Cut of the Dead. Tidak berselang lama, rapat film One Cut of the Dead berlangsung dengan Aika sebagai salah satu aktrisnya. Di sisi lain, aktor lainnya yakni Yamako yang juga meminta layanan berbeda seperti akan membawa air minum pribadi. Sedangkan pemegang kamera yang dilibatkan adalah Hasoda. Kemudian Skin terus menampilkan orang-orang yang terlibat di dalam One Cut of the Dead, seperti asisten sutradara dan tukang make up. Akhirnya rapat pun dimulai dengan membicarakan hal-hal yang terkait dengan film, khususnya perihal pembacaan skrip. Layar kemudian terus menampilkan soal perencanaan film secara mendetail, termasuk para kru dan pemain yang sibuk berlatih. Skin akhirnya berubah pada Nao dan Mao yang dekat sebagai ibu dan anak. Di rumah, Mao melihat ibunya membaca skrip One Cut of the Dead dan bertanya apakah ibunya juga ikut menjadi aktris di film tersebut. Akan tetapi, Nao menjawab jika menjadi aktris, dia akan kehilangan dirinya sendiri. Mendengarnya, Mao segera menjelaskan bahwa hal itu adalah hal yang sangat bagus, sebab aktris yang baik harus kehilangan dirinya sendiri di depan kamera. Kemudian Nao mengalihkan pembicaraan bahwa Takayuki akan bekerja sama dengan aktor idola anaknya, yakni Kamiya dalam film One Cut of the Dead. Mendengar hal itu, Mao merasa senang, tetapi tidak menunjukkan perasaannya secara langsung di depan ayahnya. Keesokan harinya, orang-orang kembali berlatih untuk film One Cut of the Dead. Namun, Takayuki menghadapi beberapa masalah. Untungnya, Hasoda yang akan pemegang kamera menghibur lelaki tersebut dengan cerita soal hal-hal pribadi, seperti sake kesukaannya. Karena terlalu larut dalam cerita, tiba-tiba Hasoda menangis. Dia teringat putrinya yang meninggalkannya karena minum sake secara berlebihan. Kisah Hasoda membuat Takayuki melakukan hal yang sama di rumah. Dia menangis memandang foto Mao sambil minum sake. Mao yang iba meminta ayahnya berhenti dan mulai menunjukkan perasaannya. Layar lalu menampilkan bekas pabrik penyaringan air dari sudut ke sudut. Kemudian para kru bahu-membahu menyiapkan peralatan syuting. Dari sini kamu dapat belajar bagaimana cara membuat film. Nao dan Mao akhirnya memutuskan untuk mengunjungi lokasi syuting. Tentu saja tujuannya untuk mendukung Takayuki. Di sisi lain, Takayuki sedang rapat bersama dengan para kru. Para kru dalam praktiknya juga mendapat hadiah sake. Melalui skin ini, penonton dapat melihat sebagus apapun rencana manusia tetapi Tuhan yang menentukan, sebab terdapat beberapa pemain yang mengalami kecelakaan. Pada akhirnya, Takayuki memutuskan untuk menggantikan peran pemain tersebut, sebab dia pernah mengikuti klub drama di sekolah. Selain itu, Takayuki juga cocok dengan profil yang dia butuhkan. Akan tetapi, pemain film One Cut of the Dead tetap kurang satu orang. Untungnya, Mao mengusulkan ibunya. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab Nao adalah seorang aktris yang sempat membaca naskah. Awalnya terdapat perdebatan kecil antara anggota keluarga Higurashi, tetapi akhirnya Nao tetap ikut bermain. Tidak seperti di awal film, sebelum pengambilan adegan, Takayuki tampak memohon pada Kamiya Akira yang memerankan Kou agar dapat bekerja dengan baik. Pasalnya Kou adalah aktor profesional yang layak untuk dihormati. Di sisi lain, Yamako justru terlihat sangat pucat. Dia berkata pada kru film harus segera pergi dan mengatakan akan kembali secepatnya. Tampaknya hal ini disebabkan oleh air minum pribadinya yang berbeda dari kru lain. Yamako mengalami sakit perut di waktu yang tidak tepat. Sebelum syuting, Takayuki juga merasa gugup, bahkan dia harus ditenangkan oleh Aika. Tentu saja hal ini sangat berbeda 180 derajat dari awal cerita, di mana Takayuki tampak menekan Aika dengan kasar. Syuting akhirnya pun dimulai dengan semangat yang membara. Di sini penonton dapat melihat bagaimana orang-orang bekerja sama di belakang layar. Layar juga kembali menampilkan adegan seperti di awal cerita, tetapi dari sudut pandang yang lebih luas, yakni menggambarkan bahwa Takayuki dan pemain lain sedang berakting di depan kamera. Ketika jam istirahat, Hasoda tampak mabuk karena minum sake. Akan tetapi orang-orang tetap mendandaninya sebagai seorang zombie. Lantas Hasoda berjalan terhuyung-huyung, tergeletak di taman.
Usut punya usut, Haseda memang dijebak untuk meminum sake yang dihadiahkan dari para kru. Tujuannya agar membuat film menjadi lebih realistis. Takayuki dengan susah payah membawa Hosoda kembali, tetapi tubuh limbung pria payubara itu justru menabrak pintu. Tentu saja hal ini menjadi suara yang mengejutkan bagi Aika, Kou, dan Nao yang sedang syuting di dalam pabrik. Saat ini mereka sedang berbicara soal pabrik yang sedang dirumorkan sebagai eksperimen tentara Jepang. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sebelumnya ketiganya terkejut dengan durasi yang sangat lama? Di sini hal ini menjadi jelas bahwa sebab kru memberikan kode bahwa mereka belum siap sehingga pemain harus berlama-lama di posisi mereka. Apalagi mereka sedang membuat film dengan satu kali cut. Untungnya kau sebagai aktor profesional berhasil berimprovisasi dan Nao mulai berbicara mengenai bela diri. Skin kemudian berpindah pada Kasahara yang sedang merokok. Ternyata zombie yang membunuh Kasahara adalah Hosoda yang sedang mabuk. Dia dibantu berdiri oleh Takayuki yang menyangga tubuhnya dari bawah. Pokoknya benar-benar ngakak deh. Kemudian adegan terus berpindah saat proses make up Takahara agar terlihat kehilangan tangannya secara realistis. Sedangkan Hosoda harus dipindahkan dengan susah payah di pintu kaca untuk menakuti orang-orang di dalam pabrik. Sebenarnya Hosoda sudah tidak dapat bergerak sehingga dia harus digerakkan oleh Takayuki. Lalu skin Yamako yang memaksa keluar dari pabrik sebenarnya tidak terdapat dalam naskah. Pasalnya dia sedang mengalami sakit perut sehingga berniat keluar kamar mandi secepat mungkin. Kemudian teriakan-teriakan menyedihkan terdengar dari kru yang menghalanginya di halaman. Tampaknya para pemain yang ada di dalam pabrik hanya melihat dengan tatapan tidak percaya. Lalu kamu pun bisa menduga kenapa Takayuki menyuruh kru tetap merekam sedangkan dia keluar pabrik. Dia berniat menemui Yamako untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Kemudian Yamako menjelaskan dia harus keluar segera ke kamar mandi karena sakit perut. Sayangnya di bekas pabrik penyaringan air tidak ada kamar mandi yang dapat digunakan. Di sisi lain, orang-orang yang bekerja di balik layar mulai memutar otak. Pasalnya hal ini benar-benar tidak sesuai dengan naskah. Untungnya mereka menemukan jalan keluar dengan bantuan Mao. Dia berinisiatif melakukan beberapa hal agar cerita sesuai dengan naskah, yakni menjadikan Yamako sebagai zombie. Skin kemudian berganti kepada Yamako yang sedang BAB di halaman sambil di make up secara cepat. Kemudian penonton dapat memperhatikan bagaimana proses penggunaan boneka sebagai alat peraga dalam film One Cut of the Dead. Tujuannya untuk menampilkan adegan realistis saat Yamako dipenggal oleh Nao. Dalam prakteknya, semua terjadi karena kru film yang cekatan. Pokoknya keren banget deh. Bahkan kru juga harus mengikuti para pemain yang berlari ke mobil. Lantas tampak seorang kru sampai terjatuh. Tidak hanya itu, adegan kamera yang jatuh juga saat diserang zombie Kasahara ternyata juga tidak terdapat dalam naskah. Hal ini membuat kru yang ada di balik layar bertanya-tanya dengan lucu. Pada akhirnya para pemeran zombie mau tidak mau juga harus membantu pemegang kamera untuk berdiri. Skin kembali menampilkan adegan di mana Nao berniat membunuh Aika yang memiliki luka di kakinya. Di sini Nao telah tenggelam dalam perannya sehingga berhasil membuat zombie Yamako dan zombie Kasahara menjadi pingsan. Mau tidak mau, Takayuki Higurashi harus membuat Nao pingsan di rooftop. Untungnya Aika dan Kou adalah aktris yang profesional yang dapat berimprovisasi dengan sangat baik. Ketika kamera menyoroti Aika yang berteriak ketakutan, para kru sedang memasang kapak di kepala Nao dengan cepat. Dengan demikian seolah-olah Kou telah membunuhnya. Lalu kaki mengerikan di dalam gedung yang mendatangi Aika ternyata adalah kaki seorang kru sendiri. Mereka memberitahu Aika untuk mengambil kapak di depan gudang. Padahal film ini hanya memiliki satu kapak. Jadi kapak yang tertancap di kepala Nao terpaksa digunakan untuk Aika membela diri. Namun penonton tidak menyadari hal itu. Sedangkan di belakang layar, para kru sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Kemudian Skin menampilkan Aika yang berhadapan dengan para zombie Kou ketika di rooftop. Lantas penonton akan tahu bahwa No yang tiba-tiba terbangun di awal film benar-benar tidak tertulis di naskah. No dapat menghilang dari layar karena Takayuki segera menyingkirkan istrinya dengan paksa. Misteri lainnya kemudian terpecahkan, yakni perihal kata Yamete yang membuat zombie Kou berhenti bergerak.
Ternyata hal ini terjadi karena perintah Takayuki yang sedang menunggu kru lain mempersiapkan skin penutup. One Cut of the Dead juga menunjukkan bagaimana proses muncratan darah dapat dilakukan saat Aika membunuh Takayuki dengan mengayunkan kapak berkali-kali. Daripada mengeringkan, hal ini terlihat sangat lucu. Terakhir, kamera yang harus menyorot bintang segi 5 dan Aika yang ada di tengah-tengahnya. Hal ini dapat terwujud karena para kru dan pemain membentuk formasi cheerleader. Sejak Aika berkata Yamete, hal ini benar-benar sangat lucu saat para zombie juga ada di formasi tersebut. Dalam praktiknya, mereka harus bertahan sampai kredit skin berakhir. Film ini pun berakhir dengan sangat bahagia di mana para kru dan pemain saling melepas tawa. Demikianlah film One Cut of the Dead, film yang sungguh-sungguh luar biasa, menceritakan out of the box. Kita tidak mengira apa yang terjadi di film tersebut. Demikianlah film One Cut of the Dead. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya jika kalian suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.